Salam jumpa pemirsa, kembali bersama dengan saya Yuza Remiksa dalam serial video tutorial. Pada episode kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya membuat pictorial komik atau foto komik, atau bisa dibilang juga dalam bahasa Indonesia adalah komik foto. Nah, apa itu? Seperti yang kita lihat di layar ya. Nah, ini kan ada foto-foto yang digabungkan menjadi satu, kemudian ada teksnya. Nah, ini kemudian yang dari sekedar gambar jadi bisa istilahnya berbicara gitu ya, ada artinya. Nah, ini ada fotonya Rhoma Irama, kemudian ada Sabina, kemudian ada Muhammad Iskandar. Ini untuk kepentingan pendidikan ya, untuk pengetahuan bagaimana membuat pictorial komik, bukan bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai saja ya. Kita ambil bahan-bahannya, bagaimana membuat pictorial komik seperti ini, mirip seperti ini, tapi agak berbeda. Nah, kita bisa bikin foto sendiri boleh. Kalian bisa membuat beberapa adegan tertentu, orang-orang tertentu di foto, bisa juga mencari lewat Google atau Bing, terserah di internet ya. Misalkan untuk saya ini, project kali ini kita cari fotonya si Rhoma Irama, fotonya Sabina, sama Rhoma Irama dengan Muhammad Iskandar. Ini sudah saya cari, ini udah dapat. Ada beberapa foto nih, sudah saya simpan di sini ya. Oke, kita perhatikan dulu kira-kira project kita akan dalam resolusi atau ukuran berapa. Nah, ini ada contohnya, ini 960. Nah, kita hidupkan dulu program untuk mengolah pictorial komik, yaitu Adobe Photoshop. Untuk tutorial ini kita gunakan Adobe Photoshop. Kita bikin new, kemudian width-nya sama ya, kalau ukuran seperti ini berarti kotak box. Oke. Nah, kita ambil saja yang kita butuhkan. Nah, ini 4, ini untuk guidelines saja ya, tidak akan kita gunakan di komiknya, tapi sebagai guidelines. Guidelinesnya kita pakai ini move tool ya. Kita klik yang mana, yang pictorial komiknya. Nah, ini yang sudah ada seperti ini. Nah, ini kita perhatikan ada apa saja. Pertama, kita bikin kanvas. Kanvasnya tadi ukurannya 960. Kemudian di sini kita lihat, perhatikan ada frame-nya putih. Kemudian ada gambar-gambarnya 3. Kemudian ini ada balon perkataan, balon ucapan. Nah, habis itu ada kata-katanya atau teks. Nah, kita bikin seperti itu tadi, kita sudah kasih kosong. Kemudian kita ambil gambarnya. Nah, yang pertama kita kasih gambarnya Rhoma, masukin ke sini. Nah, kita bagi 3 ya, seperti tadi. Kita sedikit mencontek. Mana tadi? Nah, ini segini ya. Oke, kita besarkan, kita potong seperlunya. Kita Ctrl T ya, atau mengubah ukuran, transform. Oke, sini kita butuhnya sedikit sih, tidak semuanya. Nah, itu kita pakai tool rectangular marquee. Kita potong segini misalkan, yang kita butuhkan segini, seberapa tadi. Kita bisa beride sendiri, nggak usah nyontek pun bisa. Nah, ini hanya untuk sekedar panduan saja ya. Segini terlalu besar ya, padahal kita akan bikin 3 bagian. Itu Ctrl D ya, Ctrl D untuk non select. Udah segini. Terus yang berikutnya kita kasih apa? Gambarnya Sabina. Berbeda dengan yang dicontoh, ini Sabinanya pakai kerudung. Nah, kita sedikit inovasi nih, jangan plek nyontek ya. Kita kasih di sini Ctrl T, agak perbesar supaya tinggi width sama height-nya setara, sambil tahan shift waktu resize ya. Nah, ini kan layarnya beda, jadi tidak akan terpengaruh yang gambarnya Rhoma. Nah, ini saya mau potong segini kira-kira. Kemudian ini potong segini. Ctrl D ya.
kemudian kita bawa ke sini, kira-kira segini. Kemudian kita kasih gambarnya si Roma dengan Muhaimin mana? Di sini ya. Kita bawa ke bawah dulu, kita dragkan dengan move tool ke kita dragkan dengan move tool ke kita buka dulu yang kanvas yang kosong. Kita bawa sini move. Kita kembalikan windownya. Kita lihat, kita contek segini ya, yang gambar kepala saja. Kita atur, kita minimize saja. Ctrl T, kita perbesar. Oke, centang, klik. Terlalu besar ini nggak butuh, kita cut saja. Ctrl D, V untuk move tool. Nah itu kita cut juga. Ini kita kasih mark tool, Ctrl D, bawa ke bawah. Nah segini cukup ya kayaknya ya. Biar agak rapi, kita potong saja bagian yang tidak perlu. Ini biar sama dengan yang di atas. Del ya, untuk mendelete itu tekan del. Nah dah. Terus apa lagi? Seperti yang ada di contoh, kasih balon kata, balon ucapan. Balon ucapan caranya gimana? Kalian bisa menggunakan di sini ada shape tool. Di sini ada shape, ada custom shape. Custom shape apa yang disediakan di situ? Macam-macam kan? Misalkan ini balon ucapan. Misalkan seperti ini. Ini yang sudah ada balon ucapannya. Warnanya kita kasih putih saja ya. Oke. Terus tekan V untuk move tool. Sini. Sebenarnya ini sudah bisa untuk kata-kata ya, tapi kita tambah layer saja biar dia kontrol sama klik di sini. Ini saya ingin kasih stroke ya. Stroke itu biar balon ucapannya pinggir-pinggirannya itu ada hitam-hitamnya. Nah ini makanya itu warnanya ini kita ubah, jangan orange, kita bikin hitam. Kita bisa tekan D atau kita pilih warnanya dari sini ya, color picker. Di sini. Kemudian ini kan masih selection ya. Kita layernya di sini, oke. Kemudian edit, stroke. Ukurannya berapa kira-kira? 2 aja kayaknya cukup ya. Oke. Terus kemudian Ctrl D untuk seleksinya menghilangkan. Terus udah seperti ini, siap. Kita kasih teks ya. Pakai T. Misalkan kita pakai yang misalkan Verdana ya. Ini kata-katanya si Roma apa? Misalkan kita mau ngomong Neng, ini masih orange ya, Neng Sabina sekarang pakai jilbab ya. Tanda tanya, ini nggak kelihatan. Kita tahan shift, kemudian tekan home. Ini akan mengeblok. Kita kasih ukurannya dikit aja, misalkan 12. Masih terlalu besar, 8 misalkan, atau sedikit kecil, 6. Nah kita kasih yang warna hitam. Ini oke. Centang, kita tata pakai move tool. Di sini kita text tool nih, sini ditata, di enter. Kemudian ini kan karena ratanya tengah ya, center text. Centang, kita move tool V, tekan keyboard V. Nah kayaknya kekecilan ya, kita T untuk text tool, kita blok, kita kasih ukuran yang 8 aja. Terlalu besar, kita kasih 7 gimana? Oke, 7. Kita move. Nah secara prinsip sudah ya, seperti ini. Bisa juga kalian menggunakan untuk membuat text tool dengan juga menggunakan marquee. Misalkan seperti ini. Nah, kita bikin layer baru aja ya. Nah, di sini misalkan kalian ingin membuat yang bentuknya kotak. Misalkan di sebelah kirinya si Sabina ini. Seperti ini. Kemudian di fill. Fill-nya pakai apa? Fill-nya ini kan karena sudah ada di sini, kita bisa pakai keyboard shortcut yaitu Control Backspace. Nah, otomatis dia mengfill dari selection tool tadi. Kemudian kita kasih stroke ya.
Jangan kasih stroke dulu. Kita kasih, nah seperti ini kan biar ada ucapannya seperti ini ya. Nah, kita pakai lasso tool. Ctrl D dulu biar hilang. Nah, ini mungkin bisa dibilang ini omongannya Sabina. Kita bikin lasso tool misalkan segitiga. Nah, kita sekali lagi Control, keyboard, sama backspace. Nah, kemudian Ctrl D. Nah, kita ingin supaya ada stroke-nya ya. Nah, ini diklik di sini. Klik, kemudian edit, stroke, sama aja ya, ukurannya 2 pixel, oke. Kemudian Ctrl D. Nah, terus kita kasih text tool. Nah, text tool. Nah, misalnya di sini ya. Masih Verdana ukuran 7 ya. Kita ketik. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah bang. Oke. Ini kan kita boleh yang left aja nggak apa-apa. Ini kurang cukup, turun. Kita centang. Turunnya pakai enter ya, keyboard. Dan V. Dipasin. Nah, terus kasih yang terakhir, yang bawah. Nah, kita bikin juga boleh pakai cara bebas. Seperti tadi, pakai shape tool atau pakai ini. Mark tool, lasso tool gitu ya. Nah, misalkan ini pakai lingkaran, saya mau kasih lingkaran lah. Misalkan di sini agak nggak apa-apa lah, agak keluar dikit. Nah, misalkan sini kita masih bisa move kan ini, misalkan kurang pas. Oh sorry, Ctrl D. Ya, kita bikin layer baru saja ya. Nah di sini layer baru, kemudian kita kasih lingkaran, kurang bawah nih pakai move, di fill dulu aja lah, fill, terus baru kita geser ke bawah. Mana ya yang pas? Di sini kita bisa rubah ukurannya, langsung Ctrl T. Nah, seperti ini misalkan. Terus kayaknya cukup nih. Ctrl D, kasih pakai lasso tool kita bentuk biar ada kayak segitiganya. Kita tutup, Ctrl backspace, Ctrl D. Nah baru ini agak ke bawah lah biar ini nggak nembus ke atas ya. Nah sini. Nah di sini kasih stroke, Ctrl, klik di sini, edit, stroke. Kalau nggak mau pakai stroke juga nggak apa-apa sih. Ctrl D biar lebih kelihatan aja. Nah, misalnya ini ukurannya yang 6 tekstur ya. Nah, misalkan dikasih kata-kata nikah sama abang yuk gitu ya. Dicentang, move tool, di move. Move kita bisa pakai arah ya, arrow ya di keyboard ya. Terus apalagi? Nah ini satu lagi ya teksnya. Teksnya pun nggak harus bentuk yang lingkaran atau kotak. Kita bisa bikin seru. Nah, misalkan dari ini pakai polygonal lasso tool ya. Ini bebas dia, bisa bentuk macam-macam. Misalnya kalau di komik itu ada yang keseruan kayak bintang-bintang kayak gini ya. Tutup seperti ini ya. Terus kita fill. Bikin layer baru aja, baru backspace dan fill. Terus kemudian kita kasih stroke, edit, stroke. Nggak bisa, Ctrl D. Kita kasih teks. Ini yang 7 misalkan. Sini kita kasih. Kita caps lock biar gede. Centang, kemudian tekan tombol V atau move, kita paskan, letakkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sebenarnya udah jadi. Tinggal kita save, Ctrl S. Nah, kita paskan dulu dikit, Ctrl S. Namanya ini contoh tutorial pictorial comic. Save. Kita tekan Ctrl Shift kemudian S
untuk ganti format ya, misalkan JPG. Misalkan kita ingin upload gambar kita ke internet, boleh ke Facebook atau ke lain-lain, Twitter dan lain sebagainya. Nah, sudah jadi kan? Cek. Nah, begini. Demikian tutorial cara membuat pictorial comic atau foto komik dengan Adobe Photoshop. Udah bukan? Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan untuk mengikuti video-video saya selanjutnya, klik langganan atau subscribe. Sampai jumpa.